Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saling tolong menolong itu menjadi sangat penting, dan saling tolong menolong ini biasanya terbangun ketika kita saling percaya di antara sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita menambah ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, umur kita semakin berkurang, kematian pun semakin dekat. Mudah-mudahan kita pastikan tidak ada waktu yang kita lalui kecuali kita torehkan amal soleh dari waktu ke waktu. Kita perkuat dengan doa, kita minta sama Allah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala nantinya mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Salawat dan salam kita semua sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan kedua bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selama ini membahas beberapa akad yang itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kemarin beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang i'arah ataupun ariyah, pinjam meminjam. Kemudian kita bahas bagaimana sebuah janji dalam transaksi keuangan itu mengikat kedua belah pihak. Lalu kemudian juga kita membahas sewa menyewa. Ada satu hal lagi yang cukup penting yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang disebut ataupun yang kita kenal dengan gadai menggadai. Materi ini sudah pernah saya sampaikan, tapi kita ulang karena ada kaitannya dengan beberapa pembahasan kita sebelumnya. Terkadang ketika kita minta pinjam pada teman, tidak dikasih. Kenapa? Nggak percaya ya. Kita kasih barang, memang pinjam, nggak dikembaliin, seakan-akan menjadi barang dia. Kalau hutang lebih kacau lagi, kasih hutang nggak bayar, malah orang yang kasih hutang jadi malu menagih sama orang yang berhutang, padahal sepatutnya yang malu itu adalah mereka yang berhutang. Maka ketika ada teman datang, Pak pinjam hutang uang 1 juta, kita buat alasan, bukan tidak ada duit. Kita bilang saya lagi nggak ada uang, padahal uangnya di rekening puluhan juta. Pada prinsipnya kenapa saya nggak kasih hutang sama Anda? Karena saya tidak percaya sama Anda. Nanti Anda tidak kembalikan uang itu kepada saya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam ada satu mekanisme yang Allah Subhanahu wa taala dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan gadai. Jadi gadai ini akad utamanya itu adalah hutang. Akad utamanya itu adalah hutang. Kenapa kemudian harus menggadaikan satu barang? Karena untuk mengamankan kedua belah pihak. Saya yang kasih hutang akan aman dengan barang yang Bapak gadaikan kepada saya. Kalau Bapak tidak sanggup bayar, maka barang gadaian ini menjadi jaminan yang kemudian saya jual untuk menutupi hutang saya, hutang Bapak kepada saya. Itu bagi pemberi hutang. Bagi orang yang menerima hutang, itu yang orang yang berhutang, dia ada kepastian. Nanti kalau Bapak tidak percaya dengan hutang yang Bapak berikan kepada saya, maka saya menjamin barang gadaian. Artinya saya punya uang, punya likuiditas untuk membayar barang Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah indahnya Islam. Jadi Allah sebagaimana dibacakan surah oleh imam kita di rakaat kedua,
Allahu yabsutur rizqa li ibadihi wa yaqdir. Ada perbedaan rezeki di antara kita. Ada yang dilebihkan, ada yang kemudian disederhanakan. Maka ketika kita dalam hidup dan kehidupan di atas dunia ini, maka saling tolong menolong itu menjadi sangat penting. Dan saling tolong menolong ini biasanya terbangun ketika kita saling percaya di antara sesama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan gadai? Makna gadai itu secara bahasa ada dua. Yang pertama adalah as-subut wad dawai. Subut artinya tetap seperti sedia kala. Misalnya dikatakan ma'un rohin, jadi air yang tergenang yang tidak bergerak. Halatul rohinah, jadi keadaan yang tidak berubah, tetap halatus sabitah wa daimah. Jadi sebuah kondisi di mana tidak terjadi perubahan. Yang kedua, makna gadai itu adalah al-habsu, yaitu menahan. Jadi barang itu diberikan kepada kita tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Bahwa setiap jiwa itu bertanggung jawab tertahan terhadap perbuatan apa yang telah ia lakukan. Jadi pertanggungjawaban dari sebuah amal itu sangat tergantung dari amal yang kita lakukan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam kitab Al-Mughni Muhtaj ini dimaknai dengan gadai adalah ja'lu 'ainin wasiqatin bidainin yustafa minha 'inda ta'azzuri wafaihi. Bahwa yang dimaksud dengan gadai itu adalah menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang. Jadi gadai itu adalah jaminan dari hutang sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak dibayar. Jadi kalau barang itu nanti hutang itu tidak dibayar, maka saya akan menjadikan barang ini sebagai faktor penembus dari hutang yang saya lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Allah mengatakan jika kamu dalam perjalanan lalu kamu bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Jadi ini nggak ada jaminan, ini nggak ada si penulis, nggak ada saksi, maka ini barangnya saya jaminkan kepada Bapak, lalu kemudian saya mendapatkan hutang dari Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang gadai itu, ya, akad gadai itu baru dikatakan gadai ketika barang gadai itu berpindah pihak. Barang itu tetap milik dari si pemilik barang, tapi barang ini ditahan. Karena saya berhutang, maka barang ini dipindahkan dari orang yang berhutang kepada si pemilik hutang. Itulah yang disebut dengan gadai. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman minal yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Rasulullah SAW membeli makanan dengan berhutang. Jadi Rasulullah membeli makanan ila ajal, hutangnya dibayar kemudian, harga barang makanan itu dibayar kemudian, jadi tidak cash. Nah, ini nanti munculnya akad jual beli murabahah atau bai'ut ta'jil. Jadi bai'ut ta'jil itu kita beli barang dengan harga yang kita sepakati hari ini, yang kemudian dibayar beberapa waktu yang akan datang. Apakah dibayar dalam bentuk cicilan atau dibayar dalam bentuk cash? Contoh, saya beli rumah atau beli mobil, ya kan? Berapa harganya? Kalau harga cash 100 juta. Kalau harga cicilan karena Bapak bayar beberapa bulan yang akan datang selama 1 tahun misalnya, itu harganya 120 juta.
Lalu kita sepakat nih, saya beli mobil dengan harga 120 juta, tapi kemudian saya bayar secara cicilan. Itu bai'ut ta'jil namanya. Jadi jual beli yang harga pembayarannya ditangguhkan. Apakah ditangguhkan dengan pembayaran cicilan kredit per bulan atau kemudian dibayar cash di akhir? Nah, kasus Rasulullah membeli makanan sama seorang Yahudi. Ini juga menjadikan landasan bahwa transaksi dengan non-muslim itu dibolehkan. Jadi Rasulullah membeli makanan dengan Yahudi, ishtara ta'aman minal yahud. Nah, artinya boleh kita buat transaksi dengan seorang yang bukan seagama dengan kita, non-muslim, tapi akad yang digunakan, transaksi yang dilakukan harus compliant secara syariah, baik dari sisi zatnya maupun mekanismenya. Maka Rasulullah mengatakan, saya beli makanan ini dengan saya jaminkan baju perang Rasulullah SAW. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menjadi landasan akad gadai ini. Nah, apa yang kemudian jadi masalah dalam kehidupan kita? Dalam kejadian sehari-hari, saya kasih ilustrasi dan sering pertanyaan ini muncul. Ada seseorang menggadai sawah kepada si A, menggadai sawah kepada si B. Nah, sawah itu tetap milik si A karena dia butuh uang misalnya 20 juta, dia gadaikan tanahnya. Tanah itu milik siapa? Tetap milik si A. Itu dijadikan sebagai jaminan. Yang jadi problem adalah ketika tanah ini digadaikan kepada si B menggarap tanah tersebut, dapat keuntungan. Keuntungan itu milik siapa? Milik si A atau milik si B? Nah, ini yang jadi problem. Karena akad gadai ini landasannya hutang piutang, maka kalau digarap dan dapat keuntungan sepatutnya milik si A, bukan milik si B. Maka para ulama sepakat memanfaatkan barang gadai hukumnya menjadi riba. Nah, ini jadi problem. Ataupun atas persetujuan si A, saya butuh uang nih, bayar SPP anak, saya gadaikan mobil atau saya gadaikan motor. Motor itu kemudian dipindahkan kepada si B. Si B kemudian karena motornya sudah ada 5 di rumah, karena dia orangnya dermawan, kasih pinjam-pinjam itu, lalu direntalkan motor tersebut. Lalu kemudian ketika direntalkan dapat keuntungan. Keuntungan ini milik siapa? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'laqur rahnu ar-rahna min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghummuhu wa alaihi ghummuhu. Akad gadai itu tidak menutupi barang gadai dari pemiliknya. Jadi akad gadai yang saya buat, barang yang telah saya gadaikan itu milik si pemilik, bukan milik si penerima gadai. Nah, pemiliknya lah yang berhak mengambil keuntungan dan menerima kerugian dari barang gadai tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada keuntungan, itu keuntungan si pemilik gadai, bukan si penerima gadai, karena akadnya hutang piutang. Beda kalau kita ingin dapat keuntungan, akadnya kita ubah untuk keamanan, supaya kemudian kedua belah pihak itu bisa mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pandangan para ulama. Dalam kitab Mughni Muhtad saya kutip, ja'lu 'ainin malin wasiqatin bidainin yustafa minha inda ta'udzuri wafaihi. Jadi gadai itu menjadikan barang itu sebagai jaminan dari hutang, di mana hutang bisa dipenuhi daripada gadai tersebut jika orang yang berhutang mampu untuk membayarnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Karena kenapa? Ar-rahnu 'aqdu min uqudit tabarruk. Karena rahan itu bukan akad bisnis, tapi dia akad kebaikan, akad dermawan, akad derma.
karena penerima gadai tidak mendapatkan imbalan dari hutang yang ia berikan, cuman dia mendapatkan kepastian hutang itu pasti akan dibayar. Lalu apa dapat? Pertanyaan sederhana. Jadi kalau saya yang kasih bantuan dia dengan gadai, apa yang saya dapatkan? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana dengan pegadaian syariah. Kok ngambil untung? Nah, gitu kan? Ngambil untung kan? Dari, bukan ngambil untung ya, dari penyewaan ataupun barang yang kita gadaikan, lalu dia menghitung keuntungannya kalau di pegadaian per 14 hari kalau nggak salah, kalau di Bank Aceh per 1 bulan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasra ala muhsin yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dalam urusan dunia dan akhirat. Karena ini sifatnya tolong menolong. Jadi kalau kita menolong seseorang karena dia punya kebutuhan, lalu kebutuhannya bisa terpenuhi karena kita tolong, maka Allah juga akan menolong kita. Jadi ta'awun ini subhanallah akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ada hal yang menarik juga, saya dapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ini kadang-kadang sulit untuk kita terapkan, tapi pahalanya besar. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mislihi sadaqah. Dari Buraidah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang susah, dia berhutang sama kita dan dia sudah mengatakan due pembayarannya hari ini, tapi dia nggak punya uang, kita tangguhkan, udah nanti kalau kamu ada uang kamu bayar. Maka Rasulullah mengatakan baginya mendapatkan bagian sedekah setiap hari dari jumlah hutang yang diberikan. Dia punya utang sama saya 100 juta, nggak bayar-bayar. Setiap hari kita bersedekah 100 juta, uang kita nggak hilang, Pak. Tetap masih tercatat sebagai hutang dia. Malah kemudian Abu Hurairah berkata lagi, qultu summa sami'tuhu yaqul, qala summa yami'tuhu yaqul. Abu Hurairah, man adhara mu'siran falu bi kulli yaumin mislaihi sadaqah. Malah aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang susah, baginya sama dengan bersedekah 2 kali lipat setiap hari dari jumlah hutang yang ia berikan. Kalau sedekah kita dorong ke dalam celeng, terjadi pengurangan secara jumlah dari rekening kita. Ada kiris, kita scan, set 100.000, itu uang kita 1 juta, tinggal 900.000 gitu, Pak. Tapi kalau hutang piutang, uang kita tetap 100.000, dia belum bayar saja, dia tidak bayar, maka kita bersedekah 1 juta setiap hari. Malah di hadis yang lain kata Abu Hurairah, aku mendengar pahalanya sedekahnya itu 2 kali lipat. Berarti kalau dia 1 juta tidak bayar, maka setiap hari kita bersedekah 2 juta. Nah sekarang coba lihat berapa banyak orang berutang sama kita. Sabar aja, Pak. Sabar. Kalau 1 juta sabar, Pak. Kalau 1 miliar sakitnya tuh di sini. Dulu janji, sekarang nggak bayar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi indahnya di dalam Islam itu tolong menolong, tapi ada satu kepastian. Nah, ini yang kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membantu seseorang, fikih dalam Islam memberikan mekanisme. Kalau kita percaya ya kasih saja. Kalau kita tidak percaya, maka minta jaminan. Nah, bagi orang yang memberikan hutang, dia hanya ada 2 hak. Ini yang terakhir. Hakul murtahin fi habsil ainil marhunah listifaqi aula summa listisfa'i ad-dainu minha inda ta'adzuri wafaihi minar rahan.
Jadi hak orang yang menerima gadai itu terbatas pada dua hal. Yang pertama adalah hak menahan barang gadai karena itu ia jaminan. Contoh misalnya, saya butuh uang, saya punya emas 100 gram, saya gadai, ditahan kan? Sap, ditahan. Nah, itu hak saya menahan. Yang kedua, ini bagi yang memberikan gadai. Yang kedua, hak untuk dibayar hutangnya dengan barang gadaian ketika dia tidak mampu untuk membayar gadai. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau barang gadaian itu dipindahkan kepada saya, ada resiko. Contoh, digadaikan sapi. Kan pindah nih, si A menggadaikan sapi kepada si B. Nah, sapinya pindah ke kandang dia. Kalau nggak dikasih makan, mati nggak sapi ini? Mati, Pak. Saya mengeluarkan kos untuk menghidupkan sapi ini. Maka para ulama kemudian sepakat, kalau kita mengeluarkan kos, maka kita bisa mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan itu sebatas kos yang kita keluarkan. Jadi sapi yang digadaikan kepada kita itu boleh dimanfaatkan untuk menggarap sawah karena kita mengeluarkan kos untuk menghidupkan sapi tersebut. Jangan sampai nanti ketika diambil beli sapinya, dulu ketika digadaikan berat sapinya 100 kilo, pas pelunasan barang gadaian sapinya sudah 25 kilo, tinggal tulangnya aja. Nah, itu yang kemudian dijadikan kos biaya yang diambil ketika kita melakukan gadai-menggadai di penggadaian syariah. Jadi kos safety box untuk menjaga emas, kos untuk menjaga mobil yang digadaikan di sana, itulah yang kemudian dihitung. Apabila dihitung dari jumlah uang yang didapatkan dari barang gadaian, hukumnya menjadi haram. Nah, di sini kemudian harus dihitung adalah berapa kos biaya yang kami harus keluarkan untuk menjaga dan merawat barang gadaian. Ini ada beberapa pandangan para ulama tentunya, yang insyaallah nanti kita akan kaji pelan-pelan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kemarin kita bahas akad i'arah, ariyah. Itu semuanya sifatnya akad takafuli, tolong menolong, pinjam meminjam. Kemudian kemarin kita juga bahas sebelumnya akad hutang piutang, itu semuanya tolong menolong. Begitu juga dengan akad gadai, bahwa akad gadai ini landasannya itu hutang piutang, al-qardu. Maka mengambil keuntungan dari barang gadaian ini tidak dibolehkan secara syariat. Tapi kalau kemudian ada kos yang harus kita keluarkan untuk menjaga barang tersebut, maka kemudian itu dibolehkan sebatas untuk mengeluarkan biaya dari menggadaikan barang tersebut, dan ada jaminan dari si pemberi gadai, ya, si pemberi hutang terhadap hutangnya pasti akan dibayar. Sehingga begini, Bapak, ada orang datang minta bantuan hutang uang, pilihannya ada dua. Bapak kasih kepercayaan, kapan bayar, alhamdulillah. Kalau Bapak tidak yakin, minta jaminan. Jaminan itu sebagai aset yang apabila dia tidak membayar hutang, maka kita bisa menjual barang tersebut menutupi hutang. Cuma ada orang bilang, betul-betul Bapak nggak percaya sama saya ya, masa Bapak minta jaminan? Bapak nggak bisa percaya dengan iman saya. Itu kan. Dia bilang, saya sudah kena tipu sama kawan-kawan saya sebelumnya. Jadi saya nggak mau kena tipu lagi sama kamu. Udah cukup kawan saya nipu saya. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan harta yang Allah titipkan kepada kita tidak banyak, Pak, harta itu. Sebentar kalau diambil sama Allah selesai harta itu menyebabkan, mudah-mudahan sebagai amal soleh kita, menambah kebaikan kita, jangan kemudian menambah musibah dalam kehidupan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل إن قاد وإن أليخ على صخرة استناق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عنا، تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك.
وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا إله العالمين. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka.